Jika melampaui cakupan ilmu pedang dasar, akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk dilakukan. Qin Mu sangat menyadari kesulitan yang terlibat. Tak peduli seberapa rumit, bervariasi, atau inovatifnya teknik pedang di dunia, semuanya dapat dijabarkan ke dalam gerakan-gerakan pedang yang paling dasar, yang tak lain adalah gaya pedang menusuk, gaya pedang mengangkat, gaya pedang awan, gaya pedang menebas, gaya pedang memotong, gaya pedang menunjuk, gaya pedang runtuh, gaya pedang menggantung, gaya pedang mengangkat, gaya pedang menyeka, gaya pedang menyapu, gaya pedang memegang, gaya pedang mencegat, dan gaya pedang bunga. Betapapun hebatnya teknik pedang, semuanya merupakan kombinasi dari gaya pedang ini. Tapi Master Yan Kang berbeda. Dia menambahkan ilmu pedang dasar baru ke ilmu pedang paling dasar ini. Seberapa buruk ini? Qin Mu tidak tahu berapa banyak teknik pedang dasar yang telah ditambahkannya, tetapi meskipun hanya satu, semua teknik pedang sebelumnya harus ditulis ulang dan diciptakan kembali. Jika tidak, di mata Master Nasional Yan Kang, semuanya akan penuh kekurangan. Dia bisa disebut dewa. Qin Mu menekan keterkejutan di hatinya dan bergumam. Teknik pedang 6 harmoni agung yang diperagakan Kuping sungguh hebat, luar biasa kuat, dan dahsyat hingga tingkat yang tak dapat dipercaya. Qin Mu juga telah melihat beberapa orang dengan kekuatan supernatural di alam 6 harmoni di Daksu, tetapi tidak ada di antara mereka yang seseram Kuping. Sebagai cendekiawan dari Akademi Kekaisaran yang sama, peningkatan mereka dari alam 5 cahaya ke alam 6 harmoni benar-benar lompatan besar, dan peningkatannya sungguh menakjubkan. Meskipun para cendekiawan di alam bintang 5 juga sangat kuat, mereka tidak terlalu kuat. Menurut Qin Mu, semua cendekiawan di seluruh Akademi Taixue bukanlah tandingannya. Akan tetapi, para Master Tai Academy, bahkan mereka yang baru saja naik ke alam 6 harmoni, sangatlah kuat. Alam Liu He adalah transformasi yang lengkap. Qin Mu baru saja memikirkan hal ini ketika tiba-tiba kocokan di siku Lin Xuan Daozi berkibar, dan benang-benang debu dari kocokan itu mengembang dengan cepat. Benang-benang debu berkumpul dan menusuk ke arah pedang Liu He Agung Kuping. Pedang Liu He Agung milik Kuping tidak termasuk dalam ilmu pedang dasar, tetapi Lin Xuan Daozi menggunakan pengocok sebagai pedang, dan keterampilan pedangnya jelas dan nyata, yang termasuk dalam keterampilan ilmu pedang dasar. Ilmu pedangnya tidak semegah pedang Liu He Agung, tetapi Qin Mu melihat sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Kuping pasti akan kalah. Aku khawatir hanya satu gerakan dari Lin Xuan Daozi sudah cukup untuk mengalahkannya. Ia belajar ilmu pedang dari kepala desa, dan hanya mempelajari satu jurus, berjalan di atas gunung dan sungai dengan pedang. Selebihnya adalah ilmu pedang paling dasar. Namun, visinya telah melampaui para maestro pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Lin Xuan Daozi juga tampak sederhana, seolah-olah itu adalah teknik pedang Liu He Agung yang menusuk ke arah Kuyuan, tetapi gumpalan debu itu sebenarnya adalah pedang tipis, dan itu adalah pedang tipis yang selalu berubah. Terlalu banyak perubahan. Qin Mu membuka mata langit ilahinya dan sangat terkejut. Ada ratusan benang debu di dalam kocokan Taois Lin Xuan, dan masing-masing benang itu berganti jurus puluhan kali dalam sekejap. Dengan kata lain, ia berganti jurus lebih dari 1000 kali setiap saat. Dengan begitu banyak perubahan taktik, mustahil untuk menolaknya. Namun, variasi teknik pedang Liu He Agung Kuping tidak terlalu banyak. Meskipun terdapat lebih banyak cahaya pedang di kolom pedangnya, sebagian besar menggunakan gaya pedang yang sama, berputar secara konsentris dan berkembang lapis demi lapis. Kebencian. Mata Shen Wanyun berbinar, lalu ia berkata, bagaimana kalau ini bukan konfrontasi terbuka dan jujur di depan gerbang gunung? Adik junior, seberapa besar peluangmu untuk menang? Qin Mu berkata dengan tenang, 100%. Dalam pertarungan hidup mati, dengan segala cara, dia tidak punya peluang menang. Padahal, aku sangat kuat. Jantung Shen Wanyun berdebar kencang, alisnya terangkat, dan dia mulai menghitung secara diam-diam berapa besar peluangnya untuk menang jika dia bertemu Qin Mu dalam pertarungan hidup dan mati. Yun Ke tertawa dan berkata, adik Qin, kamu agak terlalu sombong. Tuan, biksu ini adalah orang yang Anda pukul sampai pingsan. Hulinger menunjuk Yun Ke dan berkata dengan heran, kepala botak ini. Aku ingat kepala ini, biksu, pakaianmu masih ada pada tuan muda. Berapa yang akan kau bayar untuk menebusnya? Senyum Yun Ke membeku di wajahnya, dan ia berkata dengan marah,
bagi seorang biksu, uang adalah sesuatu di luar tubuhnya. Aku tidak memilikinya sekarang. Aku akan menebusnya nanti kalau aku punya uang. Setelah semua pembicaraan ini, kau masih seorang biksu yang malang. Hulinger tidak menunjukkan minat padanya dan berkata, sebaiknya kau cepat, atau tuan muda akan menggadaikan pakaianmu. Saat ia berbicara, seorang pria lain dengan kekuatan supernatural keluar dari gerbang gunung. Pria ini berwibawa dan tampan. Ia melangkah maju untuk menyapa dua Taois yang menghalangi pintu dan berkata, Kapten Zenwei Kunziyu, saya berani meminta bimbingan Anda. Saya berada di alam 7 bintang dan menyebut diri saya harta karun ilahi 7 bintang. Lin Xuan Daozi berdiri dan membalas salam, kakak senior Kun, silakan. Mata Shen Wanyun tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, Kapten Zenwei Kunziyu. Dia juga telah kembali dari perbatasan. Wei Yong dengan cepat bertanya, kakak, seberapa mampukah Kunziyu? Shen Wanyun tidak menjawab. Yue Qinghong di sampingnya berkata, semua cendekiawan di Akademi Kekaisaranku adalah pejabat tingkat 8, dan Kapten Zenwei adalah pejabat tingkat 6. Pejabat tingkat 6 kakak senior Kun diperolehnya melalui pertempuran di perbatasan. Bayangkan kekuatannya. Dia masuk 10 besar Akademi Kekaisaran dalam ujian kekuatan supernatural terakhir. Wei Yong berdiri dengan takjub, mereka yang mampu bertarung di medan perang, meraih ketenaran, dan naik ke peringkat ke-6, semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Qin Mu tidak tahu banyak tentang hal ini, jadi dia bertanya kepada mereka. Shen Wanyun berkata, para cendekiawan di Imperial Chollege harus turun gunung untuk berlatih setiap tahun, ditemani oleh Imperial Chollege. Kebanyakan dari mereka pergi ke perbatasan, beberapa pergi ke pasar besar, dan beberapa pergi ke kantor Tiangong. Jika mereka melakukan perbuatan baik, mereka akan dipromosikan. Banyak cendekiawan di Imperial Chollege adalah pejabat tingkat 6, dan beberapa bahkan tingkat 5. Qin Mu berseru bahwa kerajaan Yankang sedang melatih pejabat. Setelah lulus dari Akademi Kekaisaran, para sarjana dapat langsung diberikan jabatan nyata dan dikirim untuk bertugas sebagai pejabat di daerah setempat, atau langsung masuk militer. Kekuatan bertarung Kun Ziyu sungguh luar biasa. Meskipun ia menyebut dirinya harta karun ilahi bintang 7, kekuatannya melampaui Kuping. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Kuping, keahliannya lebih cocok untuk pertarungan sungguhan. Ia dapat mengaktifkan mantra sambil mengendalikan pedang. Keahlian pedangnya tidak terbatas pada gerakan tertentu, tetapi fleksibel. Ia dan Lin Xuan Daozi benar-benar bertarung di udara, dan bertarung di tengah udara. Cahaya pedang menyambar di udara bagai kilat, disertai ledakan guntur, dan kilat menyambar Lin Xuan Daozi, sementara Kun Ziyu bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan momentum. Bagai guntur, jelas sekali bahwa ia juga telah berlatih keterampilan bertarung yang sangat kuat pada saat yang bersamaan. Pertempuran ini begitu spektakuler sehingga orang-orang di bawahnya terpesona dan terkesima. Qin Mu mengerutkan kening dan berkata kepada Shen Wanyun, kakak, latihan Tao sangat luar biasa, apa asal-usulnya? Shen Wanyun menggelengkan kepalanya, dan mendengar suara berat di belakangnya berkata, kitab Tao klasik, Xiantian Taixuan Gong, adalah keterampilan yang benar dan mendalam yang setenar sutra Yu Tianmo Agung dari Sekte Tianmo. Aku khawatir Kun Ziyu akan kalah. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat pangeran yang tadi berdiri di samping Ling Yuxiu telah tiba di belakang mereka. Ia tampak seperti saudara kedua Ling Yuxiu. Wajahnya tenang dan ia juga sedang menyaksikan duel dari udara. Ling Yuxiu juga mengikutinya turun dari tebing giok dan berdiri di belakang pangeran kedua. Saat Qin Mu berbalik, Kun Ziyu terjatuh dari udara dan menghantam tanah dengan suara gedebuk. Ia terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Lin Xuan Daozi, dan saat kekuatan telapak tangan mereka bertabrakan, vitalitasnya dihancurkan oleh Taixuan Gong bawaan lawan, kemudian gerakannya patah, dan ia jatuh dari udara. Sudut mata Shen Wanyun berkedut, dan hatinya sedingin es. Aku khawatir aku bukan tandingannya. Kekuatan tempurnya terlalu kuat. Bahkan jika dia menyegel harta karun suci lainnya dan hanya mempertahankan alam 5 cahaya, akan sulit bagiku untuk mengalahkannya. Tidak, semakin banyak dia mengungkapkannya, semakin besar kemungkinan aku akan menemukan kekurangannya. Aku akan terus mengamati sebentar, mungkin aku bisa menemukan kelemahannya. Gong Xiantian Taixuan. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu melihat seni bela diri yang dapat dibandingkan dengan 3 dan gong tubuh tiran.
Keterampilan yang ditunjukkan oleh Lin Xuan Daozi ini sangat kuat. Kultivasinya tidak sekuat Qin Mu, tetapi kualitas vitalitasnya sangat tinggi, jauh melampaui rekan-rekannya. Baru saja, Qin Mu melihat bahwa vitalitas Lin Xuan Daozi sangat murni, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Sutra Iblis Agung Yutian dikenal sebagai kitab suci klasik yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis. Fakta bahwa Taois Xiantian Taixuan Gong dapat disejajarkan dengan Sutra Iblis Agung Yutian menunjukkan betapa luar biasanya kitab suci ini. Taoisme dan Sekte Tianmo, satu benar dan satu jahat, adalah dua tempat suci dari jalan benar dan jalan jahat. Jika kita menambahkan kuil agung Leiyin Buddhisme, maka itu akan menjadi tiga tempat suci utama. Selain ketiga sekte utama ini, ada beberapa tempat suci tersembunyi yang tidak banyak diketahui, tetapi juga muncul dari waktu ke waktu. Sekarang murid Tao itu telah muncul, aku penasaran apakah kuil Leiyin Agung juga akan keluar untuk menghalangi pintu dan mempermalukan guru nasional. Pikir Qin Mu dalam hati. Pangeran kedua menarik napas panjang dan berjalan keluar dari gerbang gunung. Ling Yuxiu bertanya dengan tergesa-gesa, kakak kedua, apa yang kau lakukan di luar? Aku juga seorang sarjana Akademi Kekaisaran dan berdarah bangsawan. Bagaimana mungkin aku tidak bertarung? Mata pangeran kedua berbinar, kami, keluarga Ling, memenangkan kaisar melalui pertempuran, bukan dengan mengandalkan dukungan pejabat sipil dan militer. Suaranya merdu dan kuat, membuat Qin Mu tak bisa tidak mengaguminya. Ia adalah seorang pangeran. Bukanlah suatu kebetulan jika keluarga Ling bisa menjadi kaisar dan menjadi keluarga kerajaan yang agung dan perkasa. Aku adalah cendekiawan kekaisaran Ling Yusu, tolong ajari aku, Daozi. Pangeran kedua berjalan mendekati Lin Xuan Daozi, membungkuk, mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Daozi, apakah kamu ingin beristirahat dan memulihkan kekuatanmu? Lin Xuan Daozi mengangguk dan berkata, silakan tunggu sebentar, kakak senior Ling. Qin Mu bertepuk tangan memuji dan berkata, jika aku juga akan beristirahat. Mendengar ini, pendeta Tao Lin Xuan mengikuti suara itu menuju gerbang gunung. Tatapannya jatuh ke wajah Qin Mu, dan melihat tatapan mata Qin Mu, hatinya bergetar. Qin Mu tersenyum menanggapi, dan pendeta Tao Lin Xuan juga tersenyum, mengangguk, dan berkata kepada pendeta Tao tua di sampingnya, Paman Danyangzi, aku melihat seseorang yang kuat. Matanya memiliki dua pupil lebih banyak daripada orang biasa. Sepertinya dia bisa melihat niat. Sejatiku, wajah Danyangzi tenang, tetaplah tenang dan jangan terpengaruh oleh faktor eksternal. Jangan kehilangan ketenanganmu. Master Negara Yan Kang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah para dewa. Pasti ada beberapa orang kuat di Akademi Kekaisaran ini. Qin Mu menatapnya sejenak dan berkata, kakak, adik keduamu akan kalah. Hati Ling Yuxiu sedikit terguncang. Tiba-tiba, duel di udara berakhir. Pangeran kedua Ling Yusu menghadapi serangan balik dari Lin Xuan Daozi. Lin Xuan Daozi merapal mantra untuk membalas mantra dengan mantra. Kekuatan sihir Tao tidak kalah dengan seni Kaisar Sembilan Naga. Pada saat yang sama, pengocok di tangan Lin Xuan Daozi terlempar, dan benang-benang debu tiba-tiba menyebar, dan benang-benang debu itu mengembang dengan cepat, berubah menjadi pedang-pedang tipis, berputar dan memotong, menyerang Ling Yusu dengan ganas. Ling Yusu melawan dengan pedang naga, tetapi ia tidak mampu menahan begitu banyak pedang tipis. Dalam sekejap mata, ia dipenuhi beberapa luka dan harus jatuh ke tanah dan mengakui kekalahan. Kekalahan Ling Yusu merupakan kejutan besar bagi Akademi Kekaisaran. Bagaimanapun, ia adalah pangeran kedua dari keluarga kerajaan dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Berkat pembinaan yang terencana dari Akademi Kekaisaran dan keluarga kerajaan, Ling Yusu menjadi salah satu tokoh terbaik di Akademi Kekaisaran. Bahkan dia dikalahkan oleh Daozi Lin Xuan. Hampir tidak ada seorang pun di Akademi Tai yang bisa melawan Daozi ini. Yue Qinghong menatap Qin Mu dan berkata, hei, Wu, pintu Akademi Tai kita telah diblokir oleh seseorang, mengapa kamu tidak naik? Qin Mu bingung dan bertanya, mengapa saya harus pergi? Yue Qinghong mendengus dan memprovokasinya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memiliki peluang 50-50 untuk menang melawan Daozi ini? Qin Mu menggelengkan kepalanya, aku baru saja menjadi sarjana Akademi Kekaisaran. Aku hanya menghadiri satu kelas di Aula Hanguang dan tidak mempelajari seni bela diri Akademi Kekaisaran.
Kalaupun aku menang, apa gunanya? Itu tidak bisa dianggap sebagai kemampuan Akademi Kekaisaran. Lagi pula, aku hanyalah orang buangan dari Daksu. Awalnya kau ingin mengusirku, tapi sekarang kau ingin aku membela Akademi Kekaisaran. Apa ada hal baik seperti itu? Yue Qinghong sangat marah. Biksu Yunkue berkata, tapi kamu murid Akademi Taiku. Bagaimana mungkin kamu tidak membantu ketika Akademi Tai sedang kesulitan? Qin Mu tertawa dan berkata, bukankah selama ini ada seorang jenius di Akademi Kekaisaran yang bisa menyaingi Daozi? Lagi pula, bukankah murid guru kekaisaran masih belum muncul? Guru kekaisaran adalah yang terbaik di dunia, dan murid-muridnya tentu saja luar biasa. Dengan murid-muridnya di sini, mengapa aku harus ikut campur? Hati semua orang sedikit terguncang, dan secercah harapan muncul. Sang guru nasional dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Tuhan, dan setiap muridnya sangat luar biasa. Jika murid-murid sang guru nasional maju, mereka mungkin bisa mengalahkan Taois ini. Ling Yuxiu sedikit mengernyit dan berbisik, tapi murid-murid Master Kekaisaran bukanlah cendekiawan dari Akademi Kekaisaran. Saat dia berbicara, beberapa cendekiawan lain dari Akademi Kekaisaran maju ke depan, tetapi mereka semua gagal tanpa kecuali. Beberapa bahkan berencana menggunakan metode pertarungan round robin untuk menghabiskan vitalitas Lin Xuan Daozi dan tidak memberinya waktu untuk beristirahat, tetapi ide ini terlalu kotor dan tak lama kemudian seseorang dari Imperial College datang untuk menghentikannya. Lin Xuan Daozi telah memenangkan lebih dari 10 pertandingan berturut-turut, tetapi ekspresinya tampak sangat serius. Ia berkata kepada Dan Yang Zi di sampingnya, Paman Master, Akademi Taixue sangat mengerikan. Dan Yang Zi mengangguk pelan dan berkata lembut, para cendekiawan Akademi Kekaisaran ini semuanya sangat kuat. Jika mereka tumbuh dewasa, tidak akan ada sekte yang mampu menandingi mereka. Seorang ahli tahu seluk-beluk segala hal. Meskipun belum ada yang bisa mengalahkan Lin Xuan Daozi di Akademi Taixue, setiap cendekiawan yang menantangnya sangatlah kuat dan dapat dianggap sebagai orang kuat papan atas di ranah yang sama. Yang paling menakutkan adalah orang-orang kuat seperti itu dapat ditemukan di mana-mana di Tai Academy. Sekte besar seperti Taoisme bisa menghasilkan satu atau dua orang hebat seperti Daozi, tetapi tidak banyak orang kuat seperti Kuping dan Kun Ziyu. Namun, di Akademi Tai, orang kuat seperti itu ada di mana-mana, sungguh menakutkan. Tatapan Lin Xuan Daozi melewati kerumunan dan jatuh pada Qin Mu. Qin Mu sepertinya merasakan sesuatu dan menatapnya sambil tersenyum. Lin Xuan balas tersenyum, bertanya-tanya dalam hatinya, ada orang-orang hebat di antara para cendekiawan Akademi Kekaisaran, tetapi mengapa dia tidak keluar untuk menantangku?